Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Qadil kiram rahimallahu yakum, juga syukur Allah Subhanahu wa taala. Kami kita bisa melanjutkan lagi pembacaan kita Rabbul Misal ala Umul Khalq karya Muhammad Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang orang yang menentang hadis Rasulullah SAW, seperti misalnya hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, langit yang paling bawah. Ini yang dikali oleh sebagian orang yang mendalami ilmu fisika misalnya atau ilmu yang lainnya, mereka menganggap termasuk akal. Akhirnya lebih baik mengingkari hadis daripada mengingkari akalnya. Karena akal manusia itu sangat terbatas, tidak bisa melogikakan Allah sebenarnya. Allah itu di luar logika kita. Logika kita itu sebatas memahami apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, yang kita rasakan. Jadi logika kita sebatas apa yang diinformasikan oleh indera kita. Adapun Allah itu unik, ya, tidak bisa diindera. Maka tidak mungkin kita bisa melogikakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terlalu lancang, ada orang yang lebih mengandalkan logikanya daripada hadis yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh di sini bahwa yang seperti ini kalau ada para sahabat atau khalifah yang mendengar orang yang menentang seperti ini, misalnya orang seperti itu tidak mungkin didebat, tapi langsung dihukum, kemudian digabungkan bersama orang-orang yang menyimpang, orang-orang munafik, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala rahimahullah taala, bahwa dalika demikian juga atawassul fi ilmi ansab, berluas-luas atau berdalam-dalam dalam ilmu ansab, ilmu nasab. Wa mimma la yahtaju ilaihi, yang dia memang bukan yang dibutuhkan, seperti untuk menyambung rahim itu dibutuhkan. Di luar itu gitu. Nasabnya orang banyak, orang macam-macam gitu. Untuk apa? Gak ada hajat kita mempelajari nasab-nasab manusia. Kalau nasabnya orang penting ya seperti Nabi misalnya, mungkinlah ada masalah nasab Nabi kita tahu, tapi kadang juga berlebihan. Ada yang menasabkan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Ini kata para ahli hadis, ini banyak dustanya, mengada-ada, nggak ada sanadnya, nggak ada perawinya, ngarang. Nah itu kalau nasabnya Nabi, bagaimana dengan nasabnya orang terpenting? Apa yang kita ketahui? Coba nasabnya Qarun, coba kemana? Untuk apa? Tidak perlu. Nasabnya orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang juga, apa pentingnya itu? Tidak penting, sama sekali tidak penting. Tidak menambah iman, kalau tidak tahu juga tidak mengurangi iman. Bahwa saya atau Umar, bahwa itu telah terlalu dari Umar dan yang lainnya, larangan dari belajar nasab berlebihan. Maka ada para sahabat, padahal ada sebagian dari sahabat dan tabi'in yang mereka mengetahui nasab-nasab Arab dan mereka mempelajari itu, memperhatikannya. Intinya ada dua kelompok ya di kalangan salaf, ada yang melarang, ada yang mempelajari. Wakadzalika tawassul fi ilmi al-arabiyyah, demikian juga berdalam-dalam dalam ilmu bahasa Arab. Kalau orang ajam butuh sekali kita belajar bahasa Arab, tapi kalau orang Arab
Ya udah, asal bisa memahami Quran, memahami hadis, nggak usah berdalam-dalam. Ya. Karena ilmu nahwu misalnya itu luar biasa ya, dalam banget. Bisa berjilid-jilid kitab untuk bisa mendalami ilmu nahwu itu banyak tulisan ulama tentang nahwu. Itu dalam berlebihan karena tidak dibutuhkan, tidak sangat penting gitu. Ya, dalam bahasa Arab, lughatan wa nahwan, baik secara bahasanya maupun nahwunya, tata bahasanya. Wa mimma yushbihu 'anil ilmi al-aham, itu merupakan perkara yang menyibukkan dari ilmu yang lebih penting, itu masalahnya. Jadi terlarang yang belajar ilmu nahwu atau bahasa Arab berlebihan karena apa? Bisa menghalangi seorang dari belajar yang lebih penting. Harusnya belajar tafsir, harusnya belajar syarah hadis, harusnya memahami akidah, fikih dan sebagainya, malah habis untuk mempelajari bahasa Arab. Nah ini kan akhirnya kemudian menyimpang dari tuntunan salaf, ya, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para salaf. Dulu di zaman salaf tidak ada ilmu nahwu bahkan. Sahabat tidak ada yang tahu ilmu nahwu dulu. Kecuali setelah itu yang mulai dari zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib menyuruh Ibnu Aswad Abu Ali untuk menulis nahwu. Itu Khalifah keempat baru ada perintah untuk menulis nahwu, sebelumnya enggak. Kenapa perlu ditulis nahwu waktu itu? Karena sudah mulai banyak orang yang ngomongnya kacau gitu, nahwu salah nahwunya, dan baru ditulis. Sebelum itu enggak dikenal dulu itu, tapi mereka secara praktek betul, ya teorinya belum dikumpulkan. Walaupun ma'ahu yuhramu ilman nafi'an, yahrumu ilman nafi'an. Maka orang yang berhenti bersama nahwu atau bahasa Arab akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat, terhalang dari ilmu yang lebih bermanfaat. Waqad qala Qasim bin Mukhairah ilmu nahwu. Qasim bin Mukhairah bahkan membenci ilmu nahwu. Beliau mengatakan awal musyurun wa akhirul baghim, awalnya menyibukkan, akhirnya kedoliman. Ya, mungkin maksudnya kedoliman di sini angkuh gitu, ujub orang yang belajar nahwu bangga gitu, mendapat yang lain dan sebagainya. Jadi orang kalau akhirnya ilmu menjadi bahan perdebatan, itu namanya kedoliman, baghim. Makanya dulu sebagai sahabat mengatakan Allah itu kalau mencintai hambanya akan dibuka pintu amal. Tapi kalau Allah tidak suka dengan hambanya, dibuka pintu jadal, pintu debat. Orang itu punya debat amalnya nihil. Itu tanda Allah tidak suka kepada orang itu. Wa arada bihi atawas fihi. Yang dimaksud oleh Al-Qasim ini adalah terlalu luas, memperluas ilmu nahwu atau berdalam-dalam di dalamnya sehingga menyibukkan dari ilmu yang lebih penting. Walidzalika qala Ahmad atawassu fi ma'rifatil lugha wa qalibiha. Karena itu Imam Ahmad juga membenci berluas-luas dalam mengetahui bahasa dan hal-hal asing dari bahasa, ya, hal-hal gharib, kata-kata yang unik yang jarang disebutkan. Ini dibenci oleh Imam Ahmad bin Hanbal karena menyibukkan dari yang lebih penting. Wa antara ala Abi Ubaidah tawassu'u bidzalik, bahkan Muhammad mengingkari Abu Ubaidah yang memperdalam bahasa Arab. Wa qala huwa yushiru amma huwa ahammu minhu, kata beliau dia menyibukkan dari apa yang lebih penting darinya. Dan ini bukan untuk kita, ya, untuk kita rata-rata kurang, ya, belajar bahasa Arabnya masih sangat jauh. Ini bagi orang-orang Arab yang sudah tahu Quran Sunnah, kita bisa memahami kitab-kitab ulama tanpa harus memperdalam, itu mereka sudah tahu. Kemudian mempelajarinya untuk lebih dalam lagi, yaitu berlebihan. Dan bagi kita rata-rata belum, rata-rata kita orang ajam ini masih nihil, ilmu bahasa Arabnya masih sangat kurang. Jadi jangan merasa belajar bahasa Arab, jangan berlebihan. Yang belum tahu jangan berlebihan. Kalau udah mahir baru bilang jangan berlebihan.
Melihat dari bawah mereka itu dikatakan Inna Arabiyah fil kalami al-milhi fil ta'am. Ilmu bahasa Arab khususnya nahwu ya, dalam berbicara itu seperti garam dalam makanan. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau makanan satu piring garamnya 1 sendok apa jadinya? Ya langsung pahit gitu. Darah tinggi langsung. Jadi bahasa Arab nggak usah banyak-banyak, maksudnya nahwunya ya. Jadi kalau kita sangat butuh kepada bahasa Arab dari sisi pemahaman, kosakata, itu kita butuh sekali. Ini perkataan ini berlaku bagi orang Arab ya, yang mereka sudah bisa memahami Quran Sunnah tanpa harus berjalan-jalan. Ibnu Jauzi rahimahullah taala juga menyebutkan di dalam hadis iblis ya, tentang setan, tentang iblis. Beliau menyebutkan di antara orang yang tertangkap setan adalah orang-orang yang memperdalam bahasa Arab, memperdalam bahasa Arab sampai nggak sempat belajar akidah kan penting. Orang bahasa Arabnya mahir luar biasa, tapi sifat Allah ditakwil ya, karena kemahiran bahasanya akhirnya ditakwil sama takwil sini dan sebagainya. Nah itu akhirnya menyimpang sesat ya, gara-gara tidak mendalami akidah sesuai dengan akidah salafus saleh. Itu diantara bahayanya orang yang kurang dalam mempelajari ilmu yang lebih penting. Kemudian yakni yu'khadhu minha ma yuslimul kalam. Maksudnya adalah diambil dari bahasa Arab apa yang bisa memperbaiki kalam, pembicaraan. Maksudnya i'rabnya itu pas ya, doma dibaca doma, fathah, kasroh itu pas. Itu saja dibutuhkan untuk memperindah kalam sesuai dengan kaidah yang tepat. Kama yu'khadhu min al-milh, sebagaimana diambil dari garam ma yuslimul kalam yang memperbaiki makanan. Wa mazada, dan apa yang lebihnya, kalau garamnya kelebihan maka itu merusak makanan. Bagaimana dengan ilmu hisab, demikian juga ilmu hitung, matematika. Ya kan ilmu ilama ya itu hisab, dibutuhkan dari ilmu hitung ini apa yang diketahui dengannya penghitungan apa yang terjadi dari pembagian faraid, warisan, wal wasaya, wasiat, wal amwal, dan harta-harta yang dalam perdagangan, berarti tukasamu baina mustahikina, yang dibagi-bagi di antara orang yang berhak, yang enggak zakat misalnya, mustahikina lah. Ya cukup itu belajar matematika untuk bisa ngitung duit lah. Itu yang penting sebenarnya untuk masyarakat umum ya. Kalau orang yang memang memiliki kecerdasan lebih, mungkin belajar nahwu lebih, untuk teknologi itu lain, memang itu dibutuhkan ilmu matematika yang lebih. Tapi kalau untuk masyarakat umum jangan berlebihan. Atau orang yang ingin memperdalam agama jangan berlebihan belajar matematika. Cukup bisa untuk hitung faraid, dan cukup untuk bisa hitung zakat dan sebagainya sudah. Ya, jangan berlebihan, karena apa? Akan menghalangi dari ilmu yang lebih penting lagi. Wazaihan ala dalik, dan selebihnya mimma yang yadkafiru bihi adalah diantara yang tidak bermanfaat ila fi mujarradi riyadatil adhan wa siqaliha, kecuali hanya sekedar untuk olahraga otak ya, dan apa namanya jerat-jeratnya, jerat otak, hanya untuk olahraga otak. Makanya matematika dalam bahasa Arab disebut apa? Riyadiyah itu dari kata riyad atau olahraga gitu, hanya untuk olahraga saja. Tapi ini otak olahraga. Riyad olahraga. Kalau matematika riyadiyah itu olah otak. Makanya kalau belajar matematika untuk olah otak saja tidak penting. Tapi harus untuk apa? Hal yang bermanfaat. Baru itu cukup. Kalau sudah cukup jangan ditambahi lagi, tapi lebih menuju kepada ilmu yang bermanfaat. Jadi ini perlu
dikoreksi ya cara kita belajar. Saya yakin mental kita dulu ada yang sekolah SMP, SMA, kuliah, itu kadang belajar matematika itu berlebihan. Banyak yang kemudian makanya sekarang nggak terpakai, nggak jadi ahli juga. Gitu. Kadang juga belajar fisika, kimia dan sebagainya berdalam-dalam, ternyata nggak terpakai juga. Nah, makanya daripada itu terulang sejarah buruk itu terulang pada anak cucu kita, sebaiknya kita arahkan anak kita untuk belajar apa, fokus, biar tidak menyia-nyiakan otak. Sebenarnya anak cucu kita bisa jadi menjadi ulama gitu kalau kita pimpin dari kecil, gitu kan. Tidak disia-siakan otaknya untuk hal yang tidak penting seperti kita dulu. Kita ini terlalu banyak di otak kita ini hal yang tidak penting. Memori kita untuk dengan sampah, sehingga untuk pemasukan ilmu yang penting malah tak masuk. Dan memorinya itu penuh gitu. Tidak pernah dihapus sampahnya. Kalau komputer kan gampang dihapus, kalau otak ini susah. Hilangin memori itu susah. Jangan ingat, malah ingat. Gimana? Coba melupakan sesuatu, berusaha melupakan, malah ingat. Susah. Ya, terutama yang memori otak juga dosa. Dosa maksiat itu bisa diisikan dengan obat. Kalau kita merasa penat otak kita untuk menghafal susah, untuk memahami susah, itu kemungkinan karena dosa-dosa. Makanya bersihkan juga kotoran otak kita itu dengan obat, berbanyak obat. Insya Allah mudah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memahami agama Allah ini keajaiban ya. Belum tentu yang IQ-nya tinggi itu bisa memahami agama ini. Yang IQ-nya rendah belum tentu juga tidak paham. Kadang ada orang yang keterbelakangan mental, anak kecil misalnya ngomong aja susah, tapi paham Al-Quran. Keajaiban. Jadi memang agama ini benar-benar keajaiban. Makanya itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagaimana kita mendekat kepada Allah. Insyaallah kita akan bisa meraih derajat di sisi Allah dengan ilmu dan amal. La hajata ilaihi wa yashhidu amma huwa ahammu minhu. Jadi olahraga otak ini juga butuh kita, dan hanya akan menyibukkan dari apa yang lebih penting. Ini nasihat-nasihat begini kalau diamalkan itu insya Allah ya. Sebenarnya mudah untuk menjadi ahli ilmu itu mudah kalau kita mau menjalankan nasihat-nasihat para ulama. Ulama itu menjadi ulama ya karena sudah merasakan bagaimana uji coba yang telah dilakukan, untuk kemudian belajar gimana cara belajar yang tepat dan sebagainya. Itu dikenalkan ilmu itu kepada kita, jalannya dijelaskan, prosesnya dijelaskan, nggak rahasia. Mereka nggak pelit dengan ilmu. Beda dengan orang yang sukses dalam ilmu bisnis, itu kadang melakukan juga, tapi ada juga yang dirahasiakan, takut orang lebih kaya dari dia gitu. Jadi ini kalau ilmu agama nggak ada yang dirahasiakan. Strateginya, metodenya, bagaimana menjadi orang yang berilmu itu dipaparkan oleh para ulama. Makanya tinggal kita menjalani atau tidak. Kemudian wa amma ma uhditha ba'da sahabat, dan adapun apa yang dibuat-buat yang baru ya setelah masa sahabat dari ilmu-ilmu yang orang-orang memperdalamnya, wa samuha uluman, kemudian mereka namakan sebagai ilmu, ilmu ilmu muslim macam-macam. Di zaman sahabat tidak ada. Walaupun mereka menyangka anna man lam yakun aliman biha, mereka mengira bahwa orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut bahwa jahil, maka itu adalah orang jahil, orang bodoh atau orang sesat. Maka sebenarnya ini adalah bid'ah. Semua ini adalah bid'ah. Ilmu-ilmu baru yang tidak dikenal di zaman sahabat itu rata-rata bid'ah. Walaupun tidak semua ya, rata-rata apa? Di sini disebutkan semuanya bid'ah.
Ya, jadi jangan bangga mengambil ilmu dari generasi salaf, ya, banyak bid'ahnya. Kalau mau ngambil ilmu dari generasi salaf, dari para sahabat radhiyallahu anhum, dari setelah sahabat pun yang mengikuti sahabat, jangan yang menyisi sahabat. Wa ya min muhdatsatil umur al-manhi'ah. Jadi dia termasuk perkara-perkara baru dalam agama yang dilarang. Jadi maksudnya ilmu-ilmu ini ilmu agama, ya. Kalau ilmu dunia bebas, silakan terserah. Jadi ilmu dunia mau berdalam ilmu apa, masalah dunia tidak ada kaitannya dengan agama, itu hukum asalnya halal. Tapi kalau ilmu agama yang tidak ada di zaman sahabat, hati-hati. Itu bisa jadi bid'ah merusak agama. Peminta nikah ma'ahdatatu al-mu'tazilah. Di antara contoh ilmu baru yang tidak dikenal para sahabat adalah apa yang dibuat oleh kaum Mu'tazilah, Aqlaniyun, ya, orientalis, bukan radikalis, apa? Rasionalis, orang-orang yang mengandalkan akal, Aqlaniyun. Berupa ilmu apa? Ilmu kalam namanya. Ilmu kalam ini tidak dikenal di dalam sahabat. Sahabat tidak ada belajar ilmu kalam. Gara-gara Mu'tazilah bikin ilmu kalam, akhirnya muncul bid'ah banyak, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak sifat Allah dengan dasar-dasar ilmu kalam. Ilmu kalam itu asalnya dari filsafat, dari Yunani, dari Romawi dan sebagainya. Ilmu dari dalam masalah takdir, wadil angkalillah, dan membuat permisalan untuk Allah. Kalau Allah begini nanti begini, kalau begini. Nah, berarti Allah tidak punya sifat itu. Simpulannya akhirnya mereka bilang Allah tidak punya sifat. Itu masih akhir dari ilmu kalam, kesesatan, ya, bid'ah yang sesat menyesatkan. Tapi hari ini masih banyak orang yang belajar ilmu kalam ini yang harus memiliki ilmu. Orang yang tahu ilmu kalam yang berbodoh, berarti Abu Bakar dan Umar itu berbodoh semua. Bahkan Nabi Muhammad berbodoh juga. Mereka tidak tahu ilmu kalam. Mereka tidak belajar ilmu kalam sama sekali. Kalau dan nahyu anil khawdi fil qadar. Padahal sudah datang larangan dari Allah berdalam-dalam dalam masalah takdir. Di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an ayazatu amru hadhihi ummah muwafiyan wa muqariban. Perkara umat ini senantiasa terpenuhi dan dekat dengan kebenaran, malam yatakallamu fil wildani wal qadari, selama mereka tidak berbicara tentang wildan dan takdir. Wildan itu maksudnya anak kecil yang mati, terus surga neraka gitu. Tidak usah debat masalah itu. Jadi umat ini akan tetap baik selama tidak membicarakan masalah wildan sama qadar. Ini ada yang menyebut dari sini makruh sampai Nabi, tapi sebagian ulama menyatakan mauquf, hanya sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan sebagian besar merujukkan mauquf, hanya pernyataan Ibnu Abbas. Wa qala al-Baihaqi min hadits Ibnu Mas'ud marfu'an. Al-Baihaqi mengeluarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, dan ini juga marfu'. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebutkan sahabat-sahabatku maka tahan. Enggak usah dilanjutkan, enggak usah dibahas. Nanti akhirnya apa? Bisa mengkritik sahabat, mencela sahabat, merendahkan sahabat. Ini termasuk kekufuran, bahaya. Kalau enggak, kefasikan minimal. Maka kalau disebut sahabat tahan, jangan lanjutkan. Kalau ngomong jeleknya enggak boleh. Wajah itu tidak tujuh, paham sih bu. Kalau disebut bintang-bintang maka tahan. Dan nanti akan lanjut kepada ilmu zodiak, perbintangan, itu bahaya. Ada sebagai riwayat juga tidak itu kalau pada pas buku. Kalau disebutkan pada maka diam, nggak usah dibahas, nggak usah diperdebatkan. Karena yang berdebat masalah qadar semuanya sesat. Entah jadi qadariyah, entah jabariyah. Susah untuk menjadi ahlussunnah. Ahlussunnah itu yang diam. Jadi yang debat justru kalau nggak qadariyah jabariyah.
Makanya lebih baik dia kalau menyebut kita berbicara masalah qadar, kita baca hadis atau ayat yang berkaitan dengan qadar, ya sudah kita pahami secara berbeda, habis itu kita imani dan dia sudah selesai. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya agama sahabat itu diridhoi Allah karena mereka bergampang debat, mereka nggak suka debat. Karena terjadi debat di hadapan Rasul tegur. Jadi perdebatan itu dilarang dalam agama secara umum, kecuali kondisi terdesak, debat dengan ahli kitab misalnya kita diperintahkan. Itu pun setelah segala cara buntu terakhir debat baru debat. Ketika memang melihat dalam perdebatan ada masalah, maka ada masalah. Tapi secara umum, kalau kita hanya sekedar ingin berdebat, belajar agama hanya ingin untuk berdebat, maka itu hukumnya terlarang. Itu hukumnya terlarang. Itu ciri-ciri orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian riwayat tadi ini dalam sanadnya terdapat pembicaraan ya, sebagian mengatakan hasan. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada Maimun bin Imran, "Ya kalau nazar fi nujum, jauhi olehmu melihat bintang." Maksudnya ilmu tentang bintang, kalau melihat bintang yang masalah. Baiklah, tad'u ila kihana, karena ilmu berbintang ini mengajak kepada perdukunan ramalan. Jadi orang yang mengamati bintang, belajar tentang perbintangan akan jadi peramal. Wal qadar, dan juga jauhi oleh kalian berbicara tentang takdir. Baiklah itu ila zanjaqah, karena itu mengajak kepada kesindikan, kemunafikan. Wa ya tawasyatu ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah olehmu, hati-hati kamu dari mencela seorang dari sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jangan mencela satu dari sahabat. Perseteruan antara sebagian sahabat dengan yang lain yang bahkan sampai perang, enggak usah dibahas. Enggak usah disimpulkan gitu, oh ini yang betul, ini yang salah, ini yang enggak. Nah, karena apa? Itu akhirnya nanti ada mencela sebagian sahabat. Jangan sok jadi yuli gitu. Kita ini bukan siapa-siapa dibanding mereka. Mereka itu ahli ijtihad. Kalau salah mereka tetap dapat pahala. Kita kalau menjadi mereka salah, kita dosa pasti. Jadi kalau kalian mencela sahabat Muhammad, nanti bisa jadi Allah akan menjerumuskan kamu ke dalam neraka pada wajahmu. Dan mengeluarkan dari ini Abu Nu'aim marfu'an kepada Simrohu, tapi tidak sahih marfu'nya ya. Jadi ini juga mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wa nahyu 'anil khawdi fil qadar, dan larangan dari berdalam-dalam di dalam ilmu takdir, dalam masalah takdir yang ala wujuhin, itu terjadi karena beberapa alasan. Minha di antaranya dalam kitabillahi ba'dihi bibadin. Jadi akan membetulkan ayat Allah sebagian dengan sebagian yang lain, membetulkan kitab Allah sebagian dengan yang lain. Ayat dibetulkan dengan ayat, itu terlarang jelas. Ayat yang musbit bil qadar, orang yang menetapkan qadar dia mengambil dari ayat-ayat ya. Kemudian orang yang menolak takdir juga mengambil ayat yang lainnya, dibetul-betulkan. Wa yaqa'u tajadul fi dzalik, akhirnya terjadi debat kusir dalam hal itu ya. Ayat ditentukan dengan ayat. Nah, ini terlarang. Wa hadza ya anna waqa'a fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat yang berdebat masalah takdir, satu dua ayat yang lain. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibah, maka Rasulullah marah ketika ada orang membetulkan ayat dengan ayat.
Minta dari hal itu, wana anhu dan Nabi melarang darinya. Wana min jumlatil ikhtilaf fil Quran, dan ini termasuk kategori berselisih di dalam Al-Quran. Wal fihi, berdebat dalam Al-Quran, ini haram hukumnya. Wakat ya andari, hal itu telah dilarang. Di antara dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan terlarangnya debat dalam masalah agama atau dalam Al-Quran Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna aqwadar rijali ila Allahi al-aladul khasim. Orang yang paling Allah benci adalah yang suka berdebat dan menyelam. Itu Allah benci dengan orang itu. Orang yang tinggi debat. Apalagi kalau dulu mau debat harus datangi orangnya gitu. Kalau sekarang medsos, jarak jauh bisa. Pas didatangi, kadernya takut. Tapi ketika di medsos itu lantang, kesumbar, maki-maki dan sebagainya, begitu didatangi, lari. Ini bukti kalau orang itu kadang-kadang nggak punya ilmu tapi rajin berdebat. Coba lihat ulama yang betul-betul ulama, ya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, rahimahullah, mana perdebatan mereka? Mereka sering ditantang debat, tapi mereka sering menghindari. Karena debat itu bukan hal penting dalam agama, ya. Kecuali kamu sudah terpaksa baru dilayani. Syekh Albani pernah ditantang debat oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir yang di Indonesia bubarkan HTI. Itu tokohnya sana di Yordania pernah datangi Syekh Albani, mantap debat Syekh Albani, pengen buktikan kalau apa yang mereka lakukan itu benar gitu. Akhirnya sebelum debat Syekh Albani nanya, ya kalau mau debat sebelumnya kita sepakati dulu apa standar kebenaran yang kita rujuk padanya. Jadi kalau kita beda pendapat nanti rujukan kita apa? Ya, pokoknya akhirnya ngeyel, nggak bisa. Saya beri mungkin membawa kepada Quran Sunnah dengan pemahaman salah. Itu standar kebenaran itu. Mereka nggak maunya dengan akal. Jadi mana akal siapa jadi standar? Akal siapa yang bisa jadi standar? Nggak bisa. Kalau orang itu nggak ada yang nomor satu gitu, nggak ada. Akal itu tingkat-tingkat. Kadang dalam satu masalah akal si A lebih cerdas, masalah B yang B yang lebih cerdas, itu beda-beda akal manusia. Nggak bisa akal menjadi standar. Makanya debat memperdebatkan landasan, rujukan. Sebelum debat inti masalah, baru mau menyepakati rujukan, nggak selesai-selesai sampai lebih dari 1 jam. Begitu ceritakan oleh beliau. Jadi panjang. Makanya ini juga pelajaran buat kita. Antum yang nggak tahu ilmu Quran hadis dengan pemahaman salah, nggak usah debat. Jadi apa rujukannya nanti? Apa standar kebenaran nanti yang menjadi patokan? Kalau kita nggak tahu rujukan yang tepat. Jadi kalau nggak punya ilmu jangan berdebat. Siapa yang punya ilmu ingin diajak ke sana tapi mereka nggak mau. Udah kalau orang nggak mau pada orang sunnah dan pemahaman salah terus mau ngapain berdebat? Akhirnya nggak selesai dan nggak ada perdebatan yang dimaksudkan mereka. Mereka ingin cari dukungan sebenarnya, tapi nggak bisa ya. Tokoh-tokoh besar biasanya dicari dan tokoh-tokoh politik ya. Mereka ingin memenangkan sesuatu biasa. Kemudian hadis yang lain, At-Tirmidzi diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka qaumun ba'da hadin kanu alaihi," tidaklah tersesat satu kaum setelah petunjuk yang mereka dulu berada di atasnya, ila utul jadal, kecuali akan diberi perdebatan. Jadi kalau orang sesat pasti akan jadi perdebatan, akan suka debat. Jadi kalau kita mau lihat ciri-ciri orang sesat, itu loh yang suka debat, itu sesat. Kalau harus sunnah tidak suka debat. Makanya yang namanya Asy'ariyah itu suka sekali debat. Dari dulu sejarah ya, dikit-dikit debat.
Mu'tazilah, Wahabi, Jahmiyah itu suka sekali debat. Agama mereka cuma perdebatan gitu. Jadi yang menang seakan-akan benar gitu. Padahal belum tentu juga, karena menang akal saja. Mereka semuanya mengandalkan akal. Jadi rujukannya tidak jelas. Nah, Sunnah diajak debat mereka nggak mau, karena mereka nggak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Itu masalahnya. Ngapain berdebat? Kalau orang nggak mau kepada sahabat itu sudah selesai. Ya, buang-buang waktu. Kemudian Nabi membaca ayat Ma'darabu laka illa jadala, mereka tidaklah membuat untukmu kecuali perdebatan. Itu orang-orang yang suka debat. Orang sesat itu suka berdebat. Berkata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dalam Jami'ul Kabir dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa kunna julusan ala babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu Rasulullah. Natadzakaru, kami saling mudzakarah, yang mengambil ilmu. Yanzilu hadza bi ayatin, yang ini mengambil ayat. Wa yanzilu hadza bi ayatin, yang ini juga ambil ayat yang lain. Jadi debat. Mudzakarah sampai debat. Maka alaina Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami karena tafaqa fi wajhihi hubbul rumani, habbul rumani, seakan-akan di wajah beliau seperti buah delima, maksudnya merah, wajah beliau jadi marah gitu. Nabi marah mendengar orang debat. Maka beliau mengatakan, ya haulai, wahai orang ini, abihada bu'ithum, apakah dengan ini kalian diutus? Ambillah umirtum, apakah dengan ini kalian diperintahkan? La tarji'u ba'di kufarun, jangan kalian kembali kafir setelah aku meninggal nanti. Ancamannya, orang harus suka debat bisa kafir. Ini bahaya sekali. Jangan kalian menjadi kafir setelah aku meninggal nanti. Ya, jadi kubardukum liqa'u ba'din, sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain, sama muslim pada. Nah, itu saling bunuh antar muslim pun bisa menyebabkan kekufuran. Dalam hadis bahkan Nabi menyebutkan ya, sibabul muslim fusukun, mencela muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh muslim itu kekufuran. Ya, jadi Rasul melarang hal itu. Debat itu bisa mengantarkan kepada pembunuhan, dan pembunuhan mengakibatkan kekufuran. Ya, Fal mu'min la yumari, maka mukmin itu tidak suka berdebat. Wala yujadil, tidak suka berdebat sama, bukan kata lainnya. Bal yattabi'ur rusda, bahkan mukmin itu mengikuti petunjuk. Wa yastanibul ghayy, meninggalkan kesesatan. Wa yurdu ma tulifa fihi, dan mengembalikan apa yang diperselisihkan. Wa khafiya 'alaihi, dan tidak diketahui ilmunya, dikembalikan kepada siapa? Ilal alim, dikembalikan kepada ahli ilmu. Ar-rasikh, yang mendalam fil ilmi, di dalam ilmunya. Kalau masih ada ulama ini, datang ke ulama. Jangan ribut di antara kita. Percuma ya, ribut ternyata apa? Ilmunya dangkal, ya. Percuma. Bukan kebenaran yang diperoleh, malah kesesatan. Jadi kalau bingung, tanya kepada ulama, datangi ulama, terutama ulama yang paling mendalam ilmunya. Walidhalika warada an Ibnu Abbas, karena itu terdapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ala ma rawahu Tabrani aidan fil Kabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Isa bin Maryam, sesungguhnya Isa bin Maryam alaihi salam, qala, berkata, innamal umuru thalatha, perkara itu ada 3. Amrun yatabayyanu laka rusduhu fattabi'hu, perkara yang jelas lurusnya maka ikuti dia. Perkara yang jelas kebenarannya maka ikuti dia. Wa amrun yatabayyanu laka waqbu ghayyuhu fastanibhu, dan yang kedua, perkara yang jelas sekali sesatnya maka jauhilah dia. Yang ketiga, wa amrun ukhtulifa fihi, perkara yang diperselisihkan, perkara yang diperdebatkan, faruddahu ila alimi, maka kembalikan kepada ahli ilmu.
begitu solusinya. Yang debat antara kita berdoa semua. Ya, kita datang saja ke ulama biar jelas. Kemudian waminha diantaranya lagi perkara yang dilarang dalam ilmu yang batin ya. Al-khawd fil qadar itsbatan wa nafyan, berdalam-dalam dalam masalah takdir baik menetapkan maupun menafikan dengan kias-kias akal. Ini tidak boleh dengan logika semata. Intinya agama ini bukan urusan logika ya. Agama ini dalil, dan dalil dipahami dengan akal, bukan dari akal dulu. Akal dan punya kesimpulan, baru cari dalil untuk mendukung kesimpulan akalnya. Ini kegiatan ahli bidah itu begitu. Ahli bidah itu kalau berdalil dengan Quran atau hadis, itu hanya untuk mendukung hasil kesimpulan dia. Dia punya kesimpulan batil, kemudian cari dalil. Itu ahli bidah. Adapun ahli sunnah, itu adabnya ketika mempelajari Quran dan Sunnah itu dalam keadaan akalnya itu nggak punya kesimpulan apapun. Data itu ibaratnya dalam keadaan kosong, putih, bersih, diisi dengan Quran dan hadis, sami'na wa ata'na. Itu Ahlus Sunnah. Itu ciri orang yang selamat itu seperti itu, terima dan bertakwa itu begitu. Tapi kalau ahli bidah cirinya bang, dia punya kesimpulan di otaknya terhadap agama ini, kemudian dia cari dalil mana nih ayat yang sesuai, mana nih hadis yang sesuai. Akhirnya mengesampingkan ayat dan hadis yang menurut mereka berseberangan dengan pikirannya. Nah itu ahli bidah. Semua ahli bidah seperti itu, ya. Suka nyari-nyari dalil, bahkan suka memperkosa dalil ya, memaksakan dalil gitu. Dalil dipaksa-paksa, bukan dalil untuk masalah dia, dijadikan dalil untuknya. Seperti misalnya perkataan pada dia, seandainya Allah menakdirkan, Allah menetapkan, kemudian Allah mengadab, berarti Allah zalim. Nah ini kan kesimpulan sesat. Ini logika mereka. Itulah bahayanya orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan dan sandarannya hanya dengan akal semata. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari ilmunya manusia di akhir zaman yang semakin tidak karuan, ya. Agar Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mau kembali kepada ilmunya salaf, ilmu yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.